Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muna TV di manapun Anda berada, terima kasih kami hadir di Selamat Pagi. Saya Laudin Sora akan memandu acara ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan pada pagi hari ini pemirsa perlu kami sampaikan bahwa kita telah kedatangan tamu di studio, yaitu Kepala Kantor KPPN Raha, Bapak Maruf. Selamat pagi Pak, dan selamat datang. Pagi Pak Lodi. Iya, pemirsa, bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas bersama Kepala Kantor KPPN Raha terkait peran KPPN Raha dalam pembangunan di daerah. Iya. Perlu juga kami sampaikan pemirsa Muna TV di manapun Anda berada, kami juga membuka layanan pertanyaan ketika mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan layanan di WA 0821 91 999 007 atau lewat SMS. Ya, baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini pada Pak Maruf terkait dengan peran KPPN Raha dalam pembangunan di daerah. Mungkin juga perlu dijelaskan sebenarnya apa itu KPPN, kan masih banyak masyarakat yang belum tahu KPPN itu mungkin kantor perpajakan. Belum banyak yang bisa mengetahui terkait dengan kantor KPPN. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira seperti apa sebenarnya KPPN ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Lodi. Jadi memang karena KPPN ini tidak melayani secara langsung kepada masyarakat, karena kita hanya melayani kepada satuan kerja, khususnya kantor-kantor vertikal, juga dinas-dinas ya, terkait dengan Pemda di desa, dan juga dengan perbankan. Akhirnya masyarakat kurang begitu mengenal sepertinya peran KPPN di daerah. Apa itu KPPN, bahkan banyak yang belum tahu juga sepertinya. Jadi KPPN itu bukan kantor pelayanan pajak negara, kan banyak juga yang ini pasti kantor pajaknya, padahal bukan Pak. Jadi kita ada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Jadi kalau zaman dulu itu ada namanya kantor perbendaharaan dan berkas negara, KPKN namanya. Itu kita memang mengejawantah dari awalnya dari KPKN, sebelumnya namanya KBN, macam-macam. Jadi banyak perubahan. Semenjak 2004 kita sudah 1999 itu menjadi KPPN. Nah itu jadi sebenarnya sudah lama ini kantor ini ada. Jadi ada dengan namanya kantor KPKN misalnya. Itu juga kita justru spektrumnya lebih luas kalau waktu itu ya. Kita waktu itu juga menyalurkan dana untuk gaji-gaji guru yang sekarang disalurkan melalui Pemda, misalnya gaji guru yang dari dinas. Nah, sementara semenjak otonomi daerah, KPPN hanya melayani kantor-kantor vertikal penggunaan dana APBN saja, ya, yang tidak melakukan otonomi. Jadi memang kita akui memang begitu kurang dikenal. Padahal perannya sangat besar Pak. Nanti kita jelaskan lebih lanjut selanjutnya mengenai peran besar kami. Tapi itu yang perlu diketahui bahwa kita memang tidak melayani masyarakat secara langsung. Kita terkait dengan satuan kerja vertikal saja, dengan pemerintah daerah gitu. Jadi relatif kurang dikenal oleh masyarakat biasa gitu ya. Kemudian juga kita ini adalah instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kalau Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini kan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Nah, itu kalau di tingkat provinsi namanya Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Nah, di level kabupaten boleh kata demikian ya, itu ada KPPN. Nah, KPPN sendiri sebenarnya adalah perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, khususnya untuk sebagai kuasa bendahara umum negara, pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan seperti penyaluran dana APBN, pengusahaan penerimaan negara, dan juga pelaporan keuangan negara. Mungkin kita langsung ke tema kita pada pagi hari ini, Pak, terkait dengan apa sebenarnya peran KPPN Raha dalam pembangunan di daerah. Seperti apa sebenarnya peran KPPN sendiri? Ya,
Peran KPPN Raha sebenarnya kan ini memang secara tidak langsung ya, karena kita menyalurkan dana misalnya kepada satuan kerja ya dari kementerian atau lembaga. Jadi peran kita adalah melalui kementerian teknis itu. Nah, jadi kami menyalurkan dana-dana APBN untuk sektor-sektor tersebut. Misalnya kita menyalurkan dana untuk Bandara Sugimanuru misalnya, itu ke salah satu sektor kami. Jadi kami berperan juga dalam pembangunan Bandara Sugimanuru misalnya, yang sekarang sejak 2017 sudah operasinya sudah lancar kan Pak ya. Nah itu penyalurannya dana lewat APBN. Selanjutnya juga kan kantor-kantor yang memang tidak melakukan otonomi seperti Polres. Jadi kita ada 3 sektor besar misalnya yang menggunakan dana besar itu, yaitu Polres Muna, kemudian Kemenak, ya, kantor-kantor Kemenak, dan juga Bandara Sugimanuru. Sepertinya kita ada 42 sektor satuan kerja, tapi yang terbesar 3 diantaranya itu yang bisa saya sebutkan. Jadi kita berperan melalui sektor-sektor tersebut, satuan kerja tersebut, yang kalau di sini dikenal sebagai kantor vertikal. Nah, jadi kami ikut terlibat dalam pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, jalan, ya jalan-jalan melalui dana fisik. Kemudian pembangunan juga di desa-desa, karena kita juga kan menyalurkan dana desa. Iya, kebetulan KPPN itu menjadi kuasa pengguna anggaran atas dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Nah, kemudian juga kita juga terlibat dalam pembangunan misalnya ruang-ruang kelas, untuk ruang guru itu lewat dana fisik, kemudian pembayaran dana BSM, bantuan siswa miskin melalui Kementerian Agama. Kebetulan Kementerian Agama melalui madrasah-madrasahnya itu mencari dana di lewat kami, termasuk KPU, BPS dan lain sebagainya. Selain dari peran-peran itu, peran tadi penyaluran anggaran, ada nggak peran-peran lain yang dilakukan oleh KPPN itu sendiri? Jadi peran lainnya, kita juga melakukan monitoring ya atas penggunaan DAK fisik dan dana desa. Ini kita dalam kerangka mengawal APBN tersebut Pak. Jadi APBN yang digunakan ini satu rupiah pun itu harus dipertanggungjawabkan ya. Jadi kami termasuk yang mengawal dana-dana tersebut. Dan ini memang sebenarnya kalau kita bicara secara skop yang global, yang makro ya, sebenarnya penggunaan belanja pemerintah yang dilakukan melalui KPPN ya, menggunakan dana APBN ini sebenarnya adalah salah satu penggerak utama perekonomian di Pulau Muna ini. Pendapatan asli daerah di Muna dan Muna Barat ini juga sangat sedikit, sehingga akhirnya sangat tergantung oleh dana transfer ke daerah dan dana desa TKDD, termasuk yang kami kelola. Kami mengelola sekitar 677,79 miliar. Ini bahkan lebih besar dari dana yang dikelola oleh Kabupaten Muna Barat yang sekitar 591 miliar APBD-nya. Tapi memang masih di bawah dana APBD yang dikelola oleh Kabupaten Muna yang 1,1 miliar. Jadi memang banyak tergantung oleh belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah inilah yang menjadi penggerak roda perekonomian di Kabupaten Muna dan Muna Barat untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Baiklah, pemirsa, itulah sedikit singkat penyampaian dari Pak Maruf, Kepala Kantor KPPN Raha, yang dimana tadi menjelaskan pertama terkait dengan apa sebenarnya KPPN itu, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa KPPN ini adalah merupakan kantor perpajakan negara. Padahal sebenarnya merupakan kantor perbendaharaan pengelolaan keuangan negara. Dan tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan peran KPPN Raha itu sendiri. Ya, kita akan berbicara lebih jauh, pemirsa, tapi jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah pesan-pesan berikut ini.
Baiklah pemirsa Muna TV, terima kasih masih bersama kami tentunya di Selamat Pagi. Tema kita pada pagi hari ini perlu kami sampaikan kembali bahwa terkait peran KPPN dalam pembangunan di daerah. Tadi Pak Maruf sudah menjelaskan banyak hal terkait apa itu KPPN. Selanjutnya ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini perlu mungkin dijelaskan terkait dengan siapa saja sebenarnya stakeholder yang menjadi mitra KPPN Prahat, terus bagaimana KPPN Prahat dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Ya, baik, terima kasih Pak Latif. Ya. Jadi memang seperti saya sebut tadi, karena kita mitra kerjanya terbatas ya, yaitu satker-satker pemerintah, khususnya keempat vertikal dan dinas-dinas dan juga pemerintah daerah, juga pihak perbankan dalam dana SPBD kami. Jadi memang stakeholder kita itu hanya dari sisi pemerintahan saja Pak, dan mungkin juga perbankan juga. Nah ini yang menyebabkan kita tadi kurang dikenal, saya sebutkan tadi. Jadi kita itu satu vertikal, khususnya kantor-kantor vertikal yang memiliki dana DIPA yang mengelola dana APBN. Jadi setiap tahun kita melakukan penyerahan DIPA atau perisian pelaksanaan anggaran yang untuk tahun 2019 nanti akan kita serahkan juga di tanggal 19 Desember ini Pak. Mungkin kalau nanti ada waktu bisa juga. Nah, jadi kita juga selain dengan kantor vertikal, kita berhubungan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini terkait dengan penyaluran DAK fisik dan dana desa. Jadi terkait dengan DAK fisik, kami otomatis berhubungan dengan Pak Bupati atau melalui Sekda, dan dalam hal ini juga melalui Dinas DPKAD. Nah, jadi memang dana itu kita salurkan, kami selaku KPA penyalur DAK fisik dan dana desa itu menyalurkan dana hanya sampai ke rekening kas umum daerah RKUD. Jadi rekening kas umum negara di Bank Indonesia itu kita salurkan terkait DAK fisik itu ke RKUD. Jadi tanggung jawab pelaksanaan setelah itu dilakukan oleh Pemda otomatis. Jadi kami bertanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut melalui rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Nah kalau terkait dengan dana desa, ini juga sebenarnya mitra kerja kami, cuma kita bermitra dengan Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, jadi Dinas PMD ini otomatis akan menghimpun atau melaporkan seluruh penggunaan dana desa secara akumulatif ya, dikumpulkan, kemudian dilaporkan, sehingga dengan pelaporan itu dana desa dapat kami cairkan tahap selanjutnya. Nah itu pencairan juga kita lakukan melalui rekening kas umum negara IBI tadi kita salurkan ke rekening kas umum daerah tadi di Dinas DPKAD juga. Nah untuk selanjutnya nanti dari rekening kas umum daerah itu akan disalurkan ke desa-desa. Jadi mitra kerja kami hanya sebatas kantor vertikal dan juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas DPKAD, Dinas PMD, dan dinas-dinas yang mengelola dana APBN juga, seperti Dinas Naker Trans ya, yang membuka area transmigrasi misalnya. Mungkin Bapak juga tahu bahwa ada area transmigrasi yang dibuka ya di sekitar Muna Timur. Nah itu juga dananya penyalurannya melalui KPPN. Ya. Termasuk pembangunan rumah-rumah transmigran segala itu melalui Dinas Transmigrasi. Nah itu melalui dana APBN. Terus jumlah yang dikelola dari KPPN itu sendiri tiap tahun khusus Kabupaten Muna kisaran berapa untuk DAK maupun dana desanya? Ya, kalau DAK sendiri itu angkanya sekitar, mungkin bisa saya lihat dulu ya. Jadi DAK itu ada totalnya sekitar 199,4 M. Nah itu untuk Muna 125,5 M, Muna Barat 73,9. Ini untuk DAK fisik. Nah, kalau untuk dana desa itu total 169,3 miliar, untuk Muna 102,5 miliar, dan Muna Barat 66,8 miliar. Jadi totalnya itu untuk DAK fisik dan dana desa itu 368,8 miliar. Nah itu yang kami kelola selaku kami kuasa pengguna anggaran pengelolaan DAK fisik dan dana desa. Hampir setengah dari APBD Muna ya pengelolaan
yang masuk di Iya, nilainya dengan nilainya. ya, nilainya ini kalau itu kan Dakwisik dana desa, kami mengelola juga dana ini Pak untuk kementerian lembaga, khusus satgas vertikal. Jadi totalnya semua sebenarnya 677,79 miliar. Nah, kalau jumlah ini saya bandingkan misalnya dengan APBD Muna Barat yang jumlahnya 591 miliar, jadi lebih besar justru yang kami kelola dibanding Muna Barat. Tapi kalau dibanding dengan Kabupaten Muna yang 1,1 sekian miliar, triliun, 1,1 triliun sekian itu jadi masih kira-kira separuh lebih lah. Separuh lebih ya. Terus gini Bang, terkait dengan pencairan yang menarik ini kan pencairan dana desa. Ya. Nah, gitu. Masih banyak kan desa-desa yang ketika mungkin beranggapan bahwa dalam pencairan ketika apa yang menjadi syarat itu selesai, bisa ada kendala dari KPPN itu sendiri kalau misalnya terlalu memenuhi administrasi syaratnya. Ada nggak misalnya kita lakukan mungkin menunggu terhambat, atau memang di pemerintah daerahnya yang biasa kadang agak telat untuk penyalurannya? Ya, mungkin begini ya. Jadi penyaluran terkait dana desa, kalau di tingkat KPPN ini kami tidak punya hambatan sama sekali Pak sebenarnya. Nah, masalahnya yang sering membuat terlambat adalah justru laporan dari tingkat desa, kemudian rekapitulasi di tingkat Pemda sendiri. Nah, jadi ini juga kami maklumi, misalnya karena di desa pertama kan punya kendala, mereka harus membuat laporan itu melalui sistem keuangan desa ya, Siskuides. Ini memang SDM di desa kan dapat kita maklumi tidak semua desa memiliki operator SDM yang bagus ya. Nah, ini butuh pendampingan sebenarnya dari pendamping desa. Nah, jadi kendala pertama berawal dari desa di sistem yang pengelola operator itu. Dan kedua juga kan desa ini masih relatif baru ya mengelola dana desa. Jadi masih semacam ada apa tuh, semacam gagap ya, karena udah mulai 2015 itu kan angkanya belum seberapa besar Pak. Tapi semenjak 2017 ya, 2017 itu mulai 60 triliun kalau secara nasional ya. Kalau di sini juga makin besar, jadi tiap desa mendapat sekitar 800 juta ya dari dana desa. Kemudian dapat tambahan dari alokasi dana desa sekitar 400 juta juga. Jadi desa itu rata-rata mengelola sekitar 1,2-1,3 miliar. Jadi itu per tahun. Sementara ini dana ini kan lebih besar dibanding dana yang dikelola oleh SKPD. Iya, jauh lebih besar dibanding camat apalagi. Nah, SKPD aja kadang ada di bawah itu Pak, dana yang dikelolanya, sehingga dapat dimaklumi ini kepala desa berikut perangkatnya ini mengalami semacam apa ya? Mungkin kaget ya, kok bisa mulai sini, apakah bisa banyak gitu. Iya, kemudian juga mereka juga mungkin agak takut salah, atau kalau ada yang terlalu berani juga sehingga bermasalah. Betul. Makanya kita juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan, dengan polisian untuk sama-sama mengawal ini. Jadi masyarakat desa juga kalau bisa ikut mengawal penggunaan dana desa ini. Jangan sampai kan dana desa ini yang harusnya untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran atau pemberdayaan di masyarakat, justru nanti dipakainya hal-hal yang di luar itu. Betul. Ya, jangan sampai dipakai kawin lagi atau beli mobil baru gitu kan ya. Tidak sesuai peruntukannya. Nah, inilah kenapa kita perlu untuk mengawal ini secara bersama Pak. Desa ini. Terus kalau dari segi pengawasannya, ada nggak peran KPPN sendiri dalam baik itu DAK khusus dana desa ini? Ada dan mungkin pengawasan yang dilakukan, apakah tidak hanya mencoba berfungsi untuk mencairkan, tapi juga ada juga semacam bentuk pengawasan dari KPPN itu sendiri? Oh iya, jadi pengawasan yang kami lakukan yang pertama misalnya secara administratif itu kita mengawasi atau melihat apakah data yang diupload itu sudah tepat kan. Jadi untuk pencairan dana desa ataupun Dakwisik ini masing-masing Pemda itu mengupload data yang diperlukan untuk pencairan dana Dakwisik maupun dana desa. Misalnya kita bicara dana desa, untuk tahap pertama itu harus ada laporan dari tahun sebelumnya, atau laporan hasil output dari tahun sebelumnya. Kalau itu belum ada, itu kan kami yang melanjutkan karena kami sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran, juga sekaligus kami sebagai
pejabat pembuat komitmen yang menimbulkan pengeluaran dana negara untuk pengelolaan dana desa itu. Nah, jadi kami mengawasinya lewat situ Pak. Pengawasan. Ya lewat situ. Jadi begitu datanya ternyata tidak lengkap atau ternyata misalnya Muna dari 111 desa baru 90, nah ini tidak kita proses. Jadi kita menunggu seluruh desa selesai gitu. Termasuk persyaratan sudah lengkap semua, apakah ada misalnya kan ada yang dipersyaratkan hasil outputnya disampaikan berapa gitu untuk diupload. Nah ketika itu tidak dilengkapi, itu juga belum kita bisa cairkan. Jadi kita berkoordinasi melalui dinas PMD agar masing-masing desa melengkapi semua persyaratan. Itu pertama secara administratif kami melakukan monitoringnya. Kemudian yang kedua kami juga melakukan monitoring secara langsung. Jadi kami melakukan monitoring ke desa-desa juga secara langsung, walaupun sebenarnya ini lebih masuk ke domain atau ranah dinas PMD. Tapi kami juga ingin melihat secara langsung apakah ini dilakukan dengan benar gitu. Walaupun sekali lagi kami tidak bukan domain kami yang terlalu besar di situ, tapi kami melengkapi apa yang sudah kami lihat di upload data dokumen yang diperlukan tadi Pak. Iya. Nah, jadi seperti itu kita mengawasinya. Iya. Terkait dengan pengawasan tadi, bahwa tadi disampaikan Pak Maruf bahwa diharapkan juga masyarakat ikut berperan dalam pengawasan penggunaan dana desa. Seperti apa sebenarnya peran yang mereka harus lakukan ketika mungkin di desa, masyarakat desa untuk melakukan pengawasan itu? Jadi ketika mungkin ada mungkin mendapatkan kejanggalan atau apa, apa langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat itu sendiri ya? Paling tidak masyarakat desa itu kan ada namanya PMD ya, apa namanya itu KMD ya. Nah, mereka ikut hadir di dalam rapat musyawarah desa. PMD atau BPD? Nah, BPD sekarang namanya ya, ada perusahaan desa. Nah, itu perwakilan yang ada di PMD itu harusnya bisa mengawal. Dana desa itu memang harus dipergunakan untuk keperluan pertama pemberdayaan masyarakat. Misalnya pemberdayaan masyarakat ini kalau dia masyarakat nelayan diperlukan misalnya untuk pengadaan kapal, perahu ya, atau jaring misalnya. Kemudian juga kalau ibu-ibunya produktif itu bisa untuk pengadaan mesin jahit seperti yang dilakukan di desa Korihi. Ya, Korihi itu salah satu desa yang kita unggulkan kemarin. Jadi mereka ada penyerahan perahu, ada penyerahan mesin jahit, kemudian pemberdayaan juga untuk kerajinan tangan itu yang buat dari Nentu ya, saya sempat beli juga itu dan ternyata produknya bagus, bisa juga itu produk unggulan di sini. Nah jadi misalnya juga masyarakat itu bisa langsung mengawasi keperluan yang memang betul-betul diperlukan dan itu tidak melanggar ya. Misalnya ya itu tadi untuk pemberdayaan masyarakat atau pembangunan jalan atau bangunan yang padat karya. Padat karya. Jadi masyarakat juga kan diharapkan ini dana desa ini kembali ke desa juga. Jadi masyarakat ikut bekerja juga di situ. Dan ikut pemberdayaan. Pemberdayaan. Nah, itu peran dari masyarakat dan PMD tadi ya, masyarakat desa itu harus dominan di situ. Jangan sampai dana desa justru ditentukan sendiri tanpa mendapat masukan dari ini kan. Nah itu yang kita harapkan dari masyarakat. Berarti dalam hal ini ketika mungkin masyarakat mendapatkan keganjalan atau mungkin belum ada kejelasan, mereka bisa langsung menyampaikan kepada BPD gitu. Iya, betul. Kepada BPD sehingga BPD dalam penentuan anggaran atau pengambilan gagasan kira-kira item-item apa yang akan masuk dalam pembangunan selanjutnya itu bisa mungkin dilakukan pengawasannya melalui musyawarah di desa. Melalui musyawarah desa. Iya, baik. Ini satu lagi pertanyaan Pak dari 08537200 sekian. Dia menanyakan terkait bagaimana sebenarnya pencairan dana yang dilakukan oleh KPPN itu sendiri, Pak. Ya. Jadi pencairan dana yang dilakukan oleh KPPN pertama misalnya yang kita lakukan terhadap satuan kerja ya, kantor-kantor vertikal. Ini mereka yang melakukan pencairan dana kan melalui sebuah proses dulu di kantor-kantor tersebut. Jadi di kantor-kantor vertikal itu ada namanya pejabat-pejabat perbendaharaan. Pejabat perbendaharaan itu dimulai dari yang tertinggi KPA, kuasa pengguna anggaran. Biasanya itu kepala kantor. Kemudian nanti ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah itu
kemudian ada nanti pejabat penandatangan SPM, ada juga bendahara. Nah, biasanya terkait pengeluaran negara ini, pejabat membuat komitmen ini, misalnya membuat komitmen dengan pihak ketiga, misalnya kalau dia ada proyek fisik membangun, nah dia membuat kerjasama kontrak, itu dibuat oleh pejabat komitmen. Kemudian ketika kontrak itu sudah dilakukan, misalnya ada biaya yang keluar, misalnya untuk pembangunan gedung atau apa, itu ditagihkan biayanya kepada KPPN melalui PPSPM. Jadi PPSPM ini membuat menandatangani SPM. SPM surat perintah membayar. Nah, surat perintah membayar inilah yang diajukan ke KPPN. Nah, itu kan diketahui juga oleh KPA. Nah, oleh KPPN surat perintah membayar ini akan diproses jika memenuhi syarat secara substantif, misalnya, atau tidak ada kesalahan apapun, misalnya akunnya juga ada cukup, tidak ada kesalahan baik kesalahan kode-kode dan lain sebagainya, ini kita proses menjadi surat perintah pencarian dana. Nah, surat perintah pencarian dana ini adalah otorisasi sehingga satker dana dari rekening kas umum negara bisa ditransfer ke baik itu kepada pihak ketiga atau ke satker itu sendiri, ke bendahara satker itu sendiri. Dan ini Pak, perlu diketahui kami tidak ada biaya sama sekali, tidak ada biaya, tidak ada potongan apapun gitu. Jadi kita melakukan dan dalam proses yang cepat dan tanpa biaya. Cepat artinya proses ketika SPM diajukan itu 1 jam kemudian sudah bisa cair SPM dirinya, kecuali untuk yang angkanya di atas 1 miliar itu memang harus mengajukan dulu. Ada ringkas kontrak ya? Iya, ada rencana penarikan dana dulu kalau di atas 1 miliar. Karena kan memang walaupun kita negara kita menyiapkan dulu nih dananya, jangan sampai pas diminta nggak ada. Tapi kalau yang di bawah itu bisa langsung. Iya, kalau untuk dalam pencairan dana itu sendiri, syarat-syaratnya sebenarnya apa saja yang paling utama yang harus disiapkan bagi yang akan mau mencairkan dana di KPPN? Jadi paling tidak kan itu pertama mereka mengajukan ADK ya, arsip data komputer, itu yang akan diproses di aplikasi namanya aplikasi SPAM. Nah, jadi selain ADK mereka juga mengajukan berkas SPM itu sendiri. Jadi kita nanti periksa itu, ini SPM-nya benar apa enggak, karena kita punya tanda tangan penandatangan SPM maupun KPS, kita uji dulu apakah memang betul itu. Kemudian yang datang juga harus ada namanya KIPS, kartu identitas pengantar SPM itu. Kalau enggak kita tolak kan. Jadi kita memang berhubungan hanya dengan orang-orang yang membawa tanda khusus yaitu KIPS tadi, kemudian dia membawa ADK dan lembar SPM itu sendiri berikut lampirannya jika ada. Berarti tidak bisa sembarang orang bisa ikut datang untuk tidak bisa. Kalau KIPS sendiri yang keluarkan dari KPPN? Dari KPPN. Jadi memang kita mengeluarkan khusus kartu identitas pengantar SPM itu supaya bisa kita kenali. Karena pernah ada kejadian ya di tahun 2008 itu ada orang sepertinya orang yang di luar satker itu memanfaatkan kelemahan kita pada akhir tahun untuk jadi di Jakarta waktu itu di kantor kami di Jakarta tahun 2008. Ya, jadi ada yang fiktif. Nah, akhirnya berawal dari situ kita sudah mulai menerapkan penggunaan kartu identitas pengantar SPM. Iya, menarik ini perbincangan kita Pak Maruf, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita akan mengikuti pariwara berikut ini.
baik pemirsa TV di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi bersama dengan Kepala Kantor KPPNPH. Ya. Jadi tadi sudah banyak menjelaskan diantaranya bahwa terkait dengan peran masyarakat dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Maruf bahwa masyarakat itu wajib untuk melakukan pengawasan ketika ada kejanggalan atau ada persoalan-persoalan yang mereka temukan, ya wajib untuk menyampaikan kepada BPD, dan BPD atau KMD bisa ikut melanjutkan melalui musyawarah desa di tingkat desa. Ya, baik Pak Maruf, kita akan lanjut di perbincangan kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa KPPNPH menjalankan tugas terkait dengan melakukan jalan-jalan tugas terkait APBN khususnya, ya, pencairan baik pencairan dana belanja pemerintah. Berapa banyak dana APBD yang menjadi kewenangan KPPNPH sendiri benar-benar. Jadi memang kita antara APBN dan APBD. Nah, kalau APBN itu kan melalui Kementerian Keuangan dikelolanya, antara APBD itu oleh Presiden diserahkan, jadi serahkan kepada gubernur, pada bupati, pada wali kota. Ini tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara 12 tahun 2003 ya. Nah, jadi kalau dana APBD itu tidak dikelola oleh KPPN. Nah, jadi dana APBD itu dikelola oleh Dinas DPKAD. Jadi SKPD itu mengajukan SPM ya melalui Dinas DPKAD. Nah, sementara kalau dana yang kami kelola ada satker vertikal yang menggunakan dana APBN. Nah, jadi ini harus kita bedakan. Jadi kalau APBD kami tidak mengelolanya, tapi ada dana APBN yang kami kelola itu memang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah, seperti Dakdisik tadi, ada desa, dan ada yang DIPA, tapi dia DIPA tugas perbantuan misalnya, seperti DIPA yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Koperasi. Nah, itu ada misalnya dana-dana yang memang dana APBN, tapi dia dikelola oleh dinas-dinas itu. Jadi bentuknya bisa CP, DK, dana Dekon misalnya. Nah, itu bahkan jumlahnya juga besar seperti yang ada di Dinas Koperasi, kalau nggak salah itu besar juga, yang untuk mengelola pasar misalnya. Atau Dinas Transmigran dan Dinas Nakertan itu untuk membangun yang tadi saya bilang adalah komplek transmigrasi baru di Murat. Itu juga menggunakan dana APBN yang penyalurannya lewat KPPN. Mungkin juga bisa dijelaskan lebih tentang alokasi dana APBN di Kabupaten Monai sendiri benar-benar. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, jadi dana APBN yang kami kelola itu sekitar 677,79 miliar. Itu termasuk di dalamnya ada 368 miliar itu merupakan dana basic dan dana desa, kemudian sekitar 300 miliar itu sisanya adalah untuk kementerian dan lembaga, ya, kantor-kantor vertikal. Jumlahnya yang tadi saya bilang secara total sebenarnya itu melebihi APBD untuk menambah sekitar separuh dari Kabupaten Monai. Separuh lebih. Itu jadi sebenarnya angka ini cukup besar ya yang kami kelola ini. Jadi ini kenapa bisa dikatakan bahwa KPPNPH juga ikut berpartisipasi di dalam pembangunan, khususnya untuk menstimulus roda perekonomian di Pulau Monai sendiri. Karena dengan dana yang pemerintah yang besar tadi. Kalau dampak dari alokasi dana fisik dan dana desa bagi masyarakat itu sebenarnya seperti apa? Kalau kita bicara dampaknya, mungkin kita bicara outputnya ini misalnya kalau ada 3 bidang yang besar. Pertama bidang kesehatan, kemudian ada bidang jalan, ada juga bidang pendidikan. Ini 3 bidang yang besar ya. Pertama yang terbesar itu kalau untuk Kabupaten ada bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini diantaranya misalnya pengadaan mobil puskesmas keliling. Nah, ini ada di Kabupaten Muna. Kemudian juga ada pengadaan 40 kendaraan roda 2 untuk puskesmas keliling juga. Ada 40 itu. Nanti bisa
cek mungkin outputnya. Dan juga ada Untuk tahun pembangunan 2018. 2018. Ada juga pembangunan misalnya ruang bersalin, pembangunan ruang rawat inap di puskesmas itu. Jadi ada sekitar 52 miliar itu untuk bidang kesehatan. Ya, kesehatan itu terbesar sekitar 52 miliar. Nah, di khusus kesehatan dan itu khusus di Kabupaten Muna. Ada Muna lagi jumlahnya. Lain dari mana? Iya, lain lagi itu baru Muna. Kemudian yang saya ingat juga untuk Kabupaten Muna ini ada untuk jalan 39 miliar. 39 miliar itu untuk perawatan jalan, perbaikan jalan. Yang terbesar itu ada di Buka. Akan sekitar 11 miliar kalau nggak salah. Jadi ada juga di Kabawo, ada di mungkin saya kurang apa ya. Ada juga di Katobu ada di situ yang terbesar itu di Buka, Kabawo, Kabangka. Jumlahnya secara total itu 39 miliar. Untuk secara keseluruhan jalan. Ya. Jadi ini yang bisa dilaksanakan secara langsung karena kita bicara infrastruktur kan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan, dan untuk infrastruktur pendidikan kan ada juga itu yang tiga yang terbesar pendidikan itu dalam bentuk pembangunan ruang kelas baru RKB. Ya, RKB hampir di semua kecamatan itu ada. Daftarnya panjang, hampir semua kecamatan ada pembangunan RKB, ada pembangunan jamban buat siswa, perbaikan jamban, ada pembangunan ruang perpustakaan, ruang guru. Ini hampir di seluruh kecamatan ada. Itu nilainya juga cukup signifikan untuk tahun ini. Untuk tahun 2018 ini. Iya. Terus sejauh mana kewenangan KPPN dalam pengelolaan dana DAK fisik dan dana desa ini? Ya. Jadi kami memang mengelola ini menyalurkan mengelola dan menyalurkan ini hanya yang saya sebut tadi ke rekening kas daerah. Karena kami selaku KPA dan fisik dan dana desa. Jadi kita mulai mengevaluasi, memonitor, melihat upload apakah yang diupload oleh persyaratan yang diupload oleh baik Pemda maupun oleh desa-desa yang melalui dinas PMD itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Begitu itu sesuai, maka kita akan mengajukan pencairan baik pencairan dana fisik maupun pencairan dana desa. Dan itu dilakukan juga semacam rencana penarikan dana dulu ya, karena angkanya besar. Itu kan kita bagi 3 tahap masing-masing, fisik maupun dana desa. Itu tahap pertama kalau untuk dana desa itu cuma 20%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 40%. Dan ini sudah kita lakukan ketiga tahap ini. Terakhir kemarin Desember kita sudah lakukan pencairan dana desa mulai 4 Desember kemarin di Kabupaten Muna. Jadi ini sebenarnya desa-desa ya sudah bisa melakukan permohonan pencairan dana ke dinas DPKAD. Karena kita sudah melakukan ke DPKAD mulai 4 Desember kemarin. Untuk tahap 3 tahap terakhir. Itu juga kalau untuk Muna Barat bahkan sudah kita lakukan sejak 29 November. 29 November kita sudah melakukan transfer ke rekening kas daerah Muna Barat. Jadi desa-desa sudah bisa mengajukan pencairan tahap 3 sebesar 1% masing-masing. Iya. Baik Pak Muhammad, kita coba melihat kembali ini pertanyaan dari masyarakat melalui WA ataupun SMS di 0821 9191907. Ini berasal dari 0853 493 sekian. Jadi pertanyaannya sebenarnya apakah ada kendala dalam penyaluran atau pencairan dana DAK fisik dan dana desa sendiri? Ya. Jadi kendalanya kalau kita bicara dana fisik itu ada kendala juga memang ya, khususnya mereka itu kesulitan untuk melakukan di awal-awal itu lelang proyek. Karena lelang proyek fisik ini kan harus lewati antrian ULP-nya masing-masing Pemda itu. Nah itu jadi karena hampir semua bidang mengajukan, jadi agak crowded ya, agak antri untuk mengadakan lelang di ULP di masing-masing Pemda. Itu salah satu pertama. Kemudian yang kedua, masing-masing bidang juga kadang kesulitan untuk mengupload dokumen dak fisik ya. Karena kalau kita bicara di Barat misalnya itu
jaringan internet juga kadang masih lambat, masih kadang hilang sinyal itu mereka sehingga kesulitan untuk mengupload dokumen persyaratan. Nah ini kami membuka peluang, silakan kepada teman-teman di Pemda di bidang-bidang untuk mengupload dokumen dilakukan di KPPN. Jadi kita terima, kita bantu bagaimana mereka bisa melakukan upload, karena insya Allah jaringan komputer di internet di KPPN lebih baik. Juga di Muna juga kalau ada masalah untuk upload dokumen kita terima. Kemudian juga kalau yang dana desa seperti tadi kita mungkin ada masalah di operator sistemnya atau masalah di khususnya di SDM dan juga mungkin perlu pengawasan ekstra dari masyarakat supaya penggunaannya juga bisa sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Karena ada beberapa batasan ya, seperti yang saya tahu, karena dana desa ini kan dikawal oleh kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Jangan sampai terjadi ada sedikit penyalahgunaan atau apa karena berimbas secara pidana dan depannya. Padahal di sisi lain ini adalah peluang besar kita untuk membangun Indonesia dari pinggiran, membangun desa. Iya. Baik. Selanjutnya kita akan menjawab bagi pertanyaan dari 08218990 sekian. Jadi pertanyaannya apa manfaat nyata dari belanja pemerintah terhadap rakyat khususnya di Kabupaten Muna sendiri? Yang nyatanya setelah kita bicara tadi bicara dari fisik dan desa, kemudian juga pembangunan yang dilakukan oleh sektor vertikal, kita bisa melihat bahwa ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menciptakan pendidikan yang bermutu dan menstimulus perekonomian. Pada ujungnya akan seperti itu, Pak. Manfaat yang secara nyata diterima, ya khususnya misalnya tadi saya bicara tentang fisik yang ada pembangunan jalan, itu kan bisa menstimulus perekonomian. Ada juga yang untuk kesehatan kan, menjaga kesehatan itu untuk pembangunan infrastruktur kesehatan. Jadi ujung-ujungnya adalah untuk mencapai tujuan kita bernegara, bukan masalah rumah-rumah. Luar biasa. Ini kita coba kembali buka, masih ada dua pertanyaan lain lagi Pak, sebelum kita masuk pada closing statement atau penutup dari Pak Maruf. Kita coba melihat ada pertanyaan dari 0881870871 sekian. Jadi pertanyaannya, apa peran KPPN dalam pembangunan di daerah sendiri? Ya. Ini juga bisa kita rangkum. Peran pertama kita sebagai kuasa badan negara di daerah. Jadi kita perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. Kita menjadi penyalur dana APBN tadi. Kerangka ini sebagai kuasa pun di daerah. Kami juga adalah KPA atau kuasa pengguna anggaran atas dak fisik dan dana desa. Jadi dak fisik atau dana desa itu bisa disalurkan ketika memang kami sudah melakukan approve, sudah kami verifikasi bahwa memang semua persyaratan sudah cukup. Kemudian juga kita melaksanakan fungsi perbendaharaan tadi yaitu pelaksanaan anggaran, dan juga melakukan pengelolaan kas ya. Jadi kalau ada penarikan dana yang besar, kita melakukan penarikan dana dulu. Kemudian juga kita melakukan pelaporan keuangan pemerintah pusat di daerah. Jadi semua pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang dilakukan oleh sektor vertikal itu kami himpun untuk laporan keuangan pemerintah pusat di daerah. Kami selaku kuasa besar. Nah itu kira-kira peran kami yang dapat kami lakukan di sini salah satunya. Mungkin kita masuk masa kita berkait dengan closing statement. Apa yang menjadi dan pesan-pesan dari kepala kantor KPPN itu sendiri kepada masyarakat, baik ada di Kabupaten Muna maupun yang ada di mana-mana. Terima kasih. Jadi saya secara pribadi maupun secara kelembagaan sebagai kuasa bendahara daerah mengajak seluruh masyarakat, baik dari desa-desa maupun perkotaan, seluruh masyarakat di Pulau Muna ini untuk sama-sama kita mengawal dana APBN.
Karena APBN ini agar satu rupiah pun itu dapat tanggung jawab, dapat menjadi stimulus perekonomian dan pembangunan di Pulau Muna, dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendidikan sehingga menuju terwujudnya masyarakat makmur di Pulau Muna ini. Kemudian juga saya berharap agar kita sama-sama mengawal dan APBN sehingga tidak terjadi penyimpangan penyalahgunaan. Mari sama-sama, apalagi hari ini dalam rangka hari anti korupsi ini ya, Akordia, mari kita sama-sama menghindari korupsi anggaran demi terwujudnya tujuan bernegara tersebut. Dan yang terakhir dan kalah pentingnya mungkin saya boleh menitir pesan dari Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya, agar jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini. Itu salam bendera. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Maruf atas kesempatan dan telah hadir di studio kita. Baiklah, bisa mendampingi di mana-mana Anda berada. Itulah tadi closing statement dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Maruf sebagai kepala kantor KPPN PHH. Jadi ada dua hal yang perlu kita petik dalam hal ini. Pertama, bahwa perbincangan kita tadi menjelaskan terkait sebenarnya apa itu KPPN. Bukan lagi ada pemahaman KPPN itu kantor pajak, pelayanan pajak, tapi merupakan kantor berbenah negara. Dan yang kedua, penting lagi, masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk ikut terlibat dalam pengawasan keuangan di daerah ataupun di desa sendiri. Ya, baiklah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah menemani kami di sini selama 1 jam, dan saya bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, dan satu lagi bahwa selalu saksikan tayangan Selamat Pagi di setiap pagi mulai pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan selalu nantikan siaran-siaran lokal yang hanya ada di TV.